kabar anak-anak semua di rumah? Anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang super dan berkarakter. Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, selalu ceria dan tetap semangat. Mari kita patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Pada video pembelajaran kali ini nanti kita akan belajar bersama saya, Bapak Muhammad Amil. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan mempelajari pelajaran matematika kelas 4 dengan materi data dalam diagram batang. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Sudah siap? Baiklah anak-anak, di sini Bapak mempunyai data nilai ujian matematika. Ya, inilah data nilai ujian dari matematika. Silakan diamati. Dari data itu anak-anak, agar mudah memahaminya, maka harus terlebih dahulu kita membuat tabel frekuensi. Lihatlah tabel frekuensi dari data nilai ujian matematika tadi. Ya, inilah tabel frekuensinya. Silakan dilihat dengan seksama. Kemudian anak-anak, agar tabel frekuensi itu lebih mudah lagi dibaca dan dipahami serta lebih menarik, maka bisa kita buat suatu diagram. Salah satunya adalah diagram batang. Ingat anak-anak, ada dua jenis diagram batang. Yang pertama yaitu diagram batang vertikal atau tegak. Yang kedua, diagram batang horizontal atau mendatar. Inilah contoh dari kedua diagram batang itu. Anak-anak, bagaimana cara membuat diagram batang vertikal dan horizontal? Ya, inilah langkah-langkah dalam membuat diagram batang vertikal. Yang pertama, buatlah sumbu datar X dan sumbu tegak Y yang saling tegak lurus. Yang kedua, sumbu datar X merupakan sumbu yang berisi nama data. Yang ketiga, sumbu tegak Y adalah sumbu yang berisi banyaknya data. Yang keempat, gambarlah persegi panjang yang tegak sesuai dengan jumlah data itu. Sekarang, data nilai ujian matematika tadi jika dibuat diagram batang tegak seperti berikut ini. Sekarang, bagaimana langkah-langkah membuat diagram batang yang mendatar atau horizontal? Yang pertama, langkah-langkahnya adalah yang pertama, buatlah sumbu datar X dan sumbu tegak Y yang saling tegak lurus. Yang kedua,
Sumbu datar adalah sumbu yang berisi jumlah data. Yang ketiga, sumbu tegak Y merupakan sumbu yang berisi nama data. Yang keempat, gambarlah panjang persegi panjang yang mendatar sesuai jumlah data itu. Sekarang perhatikan anak-anak, diagram batang yang horizontal dari nilai ujian matematika tadi. Inilah gambar diagram batang mendatar atau horizontal. Bagaimana anak-anak, sudah paham perbedaannya? Sekarang kita akan belajar membaca suatu diagram batang. Ya. Bagaimana kita memahami diagram batang? Sekarang lihatlah diagram batang dari nilai ujian matematika tadi. Ada dua bentuk, yang diagram batang vertikal dan horizontal. Ya, inilah, bisa dilihat gambarnya, diagramnya. Diamati anak-anak. Setelah itu anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini. Berapa jumlah siswa yang mendapat nilai terendah? Yang pertama ya, berapa jumlah siswa yang mendapat nilai terendah? Yang kedua, berapa jumlah siswa yang mendapat nilai tertinggi? Yang ketiga, nilai berapa yang paling banyak didapat oleh siswa? Yang keempat, berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi dan terendah? Saya ulangi, yang keempat pertanyaannya adalah berapa selisih banyaknya siswa yang mendapat nilai tertinggi dan yang terendah? Silakan diamati diagramnya dan nanti dijawab anak. Baik, setelah anak mengamati, maka jawaban dari pertanyaan tadi adalah sebagai berikut. Bagaimana anak-anak? Jawaban kamu semua? Sudah punya yang betul? Yang betul semua? Bagus. Kalau anak-anak betul semua, berarti anak-anak sudah paham bagaimana cara membuat tabel frekuensi, bagaimana cara membuat diagram batang yang vertikal, bagaimana membuat diagram batang yang horizontal, dan bagaimana anak-anak memahami suatu diagram batang. Sekarang anak-anak sudah pandai semua, sudah paham? Ya, selamat anak-anak bisa mencoba membuat diagram sendiri di rumah. Silakan anak-anak bisa mencari data apa saja, mungkin data tentang hobi teman-teman kamu, data tentang kesukaan kamu, dan lain-lainnya. Dibuat diagram batang di rumah, ya, bersama teman-teman. Silakan. Ya, selamat belajar di rumah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ya. Demikian video pembelajaran kali ini anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Semoga sukses. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.